Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat, semua diberkati Tuhan, semuanya bersuka cita ada di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, boleh berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Saya senang ada di rumah Tuhan hari ini. Haleluya. Ya, kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Bersamamu Bapa, lewati. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
sekali lagi katakan, bersamamu Bapa kami lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih, haleluya. Anugerahmu besar sungguh melimpah bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bersamamu Yesus kami lewati semua. Bersamamu Tuhan, sebab anugerahmu besar, anugerahmu melimpah di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari kami, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, pergumulan, tetapi bersama Tuhan kami diberikan kekuatan yang baru. Dan di dalam setiap pergumulan kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini. Dan kami boleh kembali ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah Tuhan, dan kami mau menikmati persekutuan ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Berapa banyak Bapak Saudara yang bersuka cita hari ini? Haleluya, kita ada di rumah Tuhan bersuka cita, berkati kiri kanan katakan, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kita, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu
Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab hari inilah hari yang terbaik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya. Ku mau tetap bersyukur, haleluya, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, amin. Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu pujian baru Bapak Saudara. Kita akan belajar bersama-sama. Tuhan baik, mari kita rayakan kasih-Nya. Kami mau bersukacita Tuhan. Haleluya.
sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan pujian bersama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Kita mau bersukacita, mau menari buat Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersukacita sebab Dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, saya mau bersaksi sedikit ya. Beberapa hari ini, 3 hari yang kemarin ketika saya ke pasar pagi-pagi, tiba-tiba saya bangun pagi itu nggak bisa berdiri. Ya, jadi bangun itu saya merangkak karena pinggang saya sangat sakit.
Saya nggak tahu kenapa, atau saraf kejepit atau ginjal, saya nggak tahu. Dan saya pergi ke pasar. Nah di pasar itu saya bersin, saudara ya, bersin. Tiba-tiba saya merasa saraf saya itu sakit sekali gitu. Ya, dan 3 hari berturut-turut sakit sekali. Tetapi satu hal bahwa tadi pagi pun saya mulai cemas ya. Karena pagi tadi pun saya juga bangun masih merangkak. Saya mandi pun sakit, gak bisa jongkok. Terus saya pakai celana pun saya gak bisa, istri saya yang pakai celana, tolong masukin kaki aku. Dan habis itu ke bawah saya berdoa, Tuhan saya mau melayani Engkau. Terus saya minum obat pereda nyeri. Saya berjalan keluar. Saya serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Bapak saudara boleh melihat saya bisa berdiri di sini. Mujizat Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah mujizat Tuhan yang saya alami pada hari ini. Dan saya berharap pertolongan Tuhan terus nyata. Ya bukan buat saya tetapi bagi Bapak Ibu Saudara juga mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, harap umur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh ya, Yesus penolongku, Kau Tuhan yang selalu menolongku. Haleluya. Penolongku yang ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama Yesus. Kami sembah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur kami Tuhan, pagi hari ini kami ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Kembali kami ada dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Yang kuasanya tetap sama dulu, sekarang sampai selamanya. Dan kembali pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk dengar Engkau yang berbicara. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami siapkan telinga kami yang terbaik Tuhan. Dengar Engkau berbicara bagi kami. Dan kami tahu ketika kami pulang, kondisi kami tidak akan sama seperti kami datang. Kami beroleh mujizat yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami dan kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Apa kabar kita pagi hari ini? Puji Tuhan. Tetap dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kasih dulu senyum, kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan Yesus baik. Bilang dulu Bapak Ibu. Senyum dulu yang paling meriah. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Bapak Ibu bisa ditampilkan temanya. Ini merupakan tema tahunan kami dari Youth. Sepanjang tahun kami akan berbicara tentang sinergi. Katakan sinergi. Dan ketika pagi hari ini saya membagikan firman, saya juga rindu Bapak Ibu kita semua menikmati berkat yang sama, sinergi. Dan pagi ini kita sama-sama berbicara tentang connect dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Di awal Bapak Ibu saya akan menampilkan sebuah video. Nah bisa dipersiapkan videonya ya. Nah video ini saya ambil ketika saya menemani anak saya, karena anak saya tergabung dalam Bandung Symphony Orchestra. Nah waktu 3 minggu lalu dia perform, nah ada satu alat musik yang menarik di benak saya, ternotis di benak saya gitu ya. Namanya timpani, dan waktu dia dimainkan saya tuh tertarik sekali dengan alat ini. Saya mendapatkan sebuah rema, apa nanti saya ceritakan. Tetapi saya rindu pertama-tama kita dulu lihat video ini Bapak Ibu ya. Ini video yang saya ambil waktu 3 minggu lalu saya nemenin anak saya. Bisa dipersiapkan?
Puji Tuhan. Nah, timpani adalah alat musik yang paling ujung Bapak Ibu, yang terus saya kamerain. Bentuknya itu dia bulat, kalau anak-anak bilang seperti beduk lebaran, ya kira-kira itulah. Nah, dalam sebuah orkestra Bapak Ibu, alatnya bermacam-macam, ada alat musik gesek, ada alat musik tiup, ada alat musik pukul. Nah, mereka bagaimana berbeda-beda, bermacam-macam, tetapi bisa bersatu. Nah, seperti itu. Ada apa dengan timpani yang tadi saya sorot Bapak Ibu, nanti akan saya ceritakan. Kita buka dulu firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Haleluya, puji Tuhan, kita sama-sama akan baca. Kejadian 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik yang sepadan dengan dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini saya tidak berbicara tentang suami istri, saya tidak bicara tentang keluarga, tapi saya mau menyoroti kita sebagai manusia. Ditulis dalam firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, Dia menciptakan penolong buat kita yang sepadan. Dia menciptakan, dia memberi penolong untuk hidup kita, memberi teman untuk hidup kita, katakanlah seperti itu. Memberikan orang-orang di sekeliling kita yang sepadan. Bapak Ibu tahu, kembali ke PowerPoint. Bapak Ibu tahu, kalimat sepadan yang ditulis oleh Alkitab, seringkali kita berpikir sepadan itu mirip. Makanya berjodoh, kata orang begitu. Yang mirip, yang sama, yang katakanlah beda-beda tipis. Bapak Ibu, bahasa asli Ibrani dari sepadan adalah kenekdo. Sama-sama sebutkan, 1, 2, 3. Kenekdo ini bahasa asli penulisan Alkitab kita berarti kontras atau berlawanan. Jadi ketika Tuhan menciptakan, memberi kita teman, memberikan kita penolong dalam hidup kita, memberikan orang yang menolong hidup kita, ketahuilah dia nggak mirip dengan kita, dia tidak sama dengan kita, bahkan dia berlawanan. Kontras Bapak Ibu, katakan kontras. Contoh paling sederhana adalah baju, warna baju yang kita pakai. Kalau untuk anak-anak milenial, bajunya sudah berwarna tabrak-tabrak seperti ini. Kalau untuk kita Bapak Ibu, kita lihat warnanya merah dengan hijau, nyambung nggak? Nabrak ya. Terus misalnya hijau dengan pink, nyambung nggak? Nggak sih, dia nabrak. Ada satu warna lagi juga, 3 warna dia pakai. Ini yang disebut kontras berlawanan, tetapi kalau dalam dunia fashion seperti ini bisa dikatakan nyambung Bapak Ibu. Warna-warna yang dipakai itu bisa cocok ke kitanya, ke orangnya yang pakai bisa cocok. Maju terus. Bapak Ibu, dalam Alkitab ternyata ada orang-orang yang kehidupan itu nggak nyambung. Mungkin dia terlalu menghidupi firman Tuhan yang kontras dan berlawanan tadi, sehingga kehidupannya itu nggak nyambung Bapak Ibu. Dia kehidupannya tuh tidak bisa menyatu. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius ayat 5. Kita baca lagi ya, sama-sama 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Ini adalah tulisan Paulus yang menulis kepada Timotius. Timotius ini muridnya Paulus. Dia bilang ada orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Saya punya terjemahan lain dari Alkitab, yaitu firman Allah yang hidup. Sangat bagus kata-katanya, kurang lebih dikatakan seperti ini. Memang mereka pergi ke, ya, mereka memang pergi ke gereja, jelas terjemahan ini katakan. Tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini Bapak Ibu, waktu Paulus menulis surat kepada Timotius ini, saya tanya, kita udah lahir belum? Bahkan nenek moyang kita pun mungkin belum lahir. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi tegas sekali, jelas sekali Paulus berkata sama Timotius, di tahun itu ada loh orang-orang yang seperti ini, ada loh orang-orang yang seperti itu. Mereka menjalankan ibadah mereka, mereka pergi ke gereja, tapi mereka gak percaya apa yang mereka dengar. Ada loh orang-orang seperti itu, makanya seringkali dihasilkan anak Tuhan palsu. Ya ibadah, ya ke gereja, tetapi tidak mempercayai firman yang mereka dengar, tidak hidup dalam firman yang mereka dengar, sehingga menghasilkan pun para pelayan palsu. Yang akhirnya menjadikan ibadahnya palsu dan doa palsu. Bilang kiri kanan Bapak Ibu, jangan palsu, jangan palsu. Ini loh akibatnya. Karena ternyata ada orang-orang yang beribadah tetapi tidak hidup dalam ibadah itu, tidak menghidupi firman itu. Paulus tulis kepada Timotius, jauhilah orang-orang semacam itu, pakai tanda seru. Kenapa? Agar tidak jadi begini Bapak Ibu. Anak Tuhan palsu, kita melayani palsu, ibadah kita palsu, doa kita palsu. Aduh, jangan, bilang lagi kiri kanan, jangan. Maka itu benar pemazmur katakan, kita buka Mazmur 1 ayat 1 Bapak Ibu. Betul, maka itu firman Tuhan mengajar kepada kita. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 kita baca pagi ini. Ya, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Betul pemazmur mengajar kita, betul kebenaran firman Tuhan selalu mengajar hidup kita. Kembali ke PowerPoint Bapak Ibu. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang terakhir, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ternyata orang-orang seperti ini yang disebut berbahagia oleh pemazmur Bapak Ibu. Jangan kita seperti ini, amin. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, udah jelas. Nasihat-nasihat yang gak bener gak usah diikutin. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, betul? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, betul? Jangan terlalu lama kita sebagai anak Tuhan bergaul dengan yang begini-begini Bapak Ibu. Di luar biarin. Saya kalau ngomong sama anak-anak saya keras. Anak-anak saya banyak di sini. Silahkan tanya sama mereka. Bukan berarti kamu gak boleh berteman. Bukan berarti gak boleh bergaul. Tapi kalau terlalu lama ada di sini, hati-hati. Lihat,
Paulus nasehatin Timotius pakai tanda seru, jauhi mereka semua itu. Ternyata ada orang-orang seperti itu, gak nyambung dalam hidupnya. Ibadah ya ibadah, tapi gak percaya apa yang mereka dengar. Akibatnya jadi begini. Cek hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mengangkat tangan menyembah Tuhan, apakah hati kita masih tertuju kepada Tuhan? Sesuai dengan tema pagi hari ini, apakah masih terkoneksi dengan Tuhan? Atau terkoneksi dengan hal-hal yang lain? Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan sering memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Ada yang saya perhatikan, saya tahu cara menyembahnya, cara memujinya, cara dia mengangkat tangan, saya tahu itu tulus. Terasa, terlihat oleh kami hamba Tuhan. Cara menyanyinya, cara nutup mata, masih ada air mata yang keluar ketika dia berdoa, ketika anak Tuhan berdoa. Masih ada tangan yang terangkat, masih ada pujian yang dinaikkan. Satu ketika saya perhatikan, kenapa waktu orang lain tutup mata, dia enggak tutup mata. Saya enggak bicara anak-anak Bapak Ibu, saya bicara Bapak Ibu. Saya bicara kita sebagai orang-orang tua dan saya perhatikan. Waktu kita berdoa, yang lain tutup mata, orang ini enggak. Yang lain angkat tangan, orang ini enggak. Yang lain menangis menanti hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, orang ini enggak. Saya mulai cek hidupnya. Saya mulai cek rumah tangganya. Saya mulai perhatikan dan saya tanya kehidupan pribadinya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana koneksinya dengan Tuhan? Dulu ada tangan yang terangkat, kenapa sekarang gak bisa? Dulu masih ada hati yang menangis meminta pertolongan Tuhan dengan tulus, sekarang kenapa gak bisa? Diem aja. Bapak Ibu, 2 Korintus, kita buka. 2 Korintus 4 ayat 4. Kenapa bisa berubah? 2 Korintus 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang sehingga yang adalah pertanyaannya kembali kepada cerita saya tadi. Saya perhatikan orang ini, jangan-jangan pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman sehingga enggak lagi melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Sudah terbutakan oleh masalah, oleh egonya, oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga dia enggak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Gak bisa lagi lihat kemuliaan Kristus. Kembali ke PowerPoint. Bapak Ibu, ilah zaman kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Ilah berasal dari bahasa Arab. Yang diterjemahkan itu zat. Hidup dia. Artinya yang disembah. Pertanyaannya, siapa yang kita sembah sampai hari ini? Apakah kondisi kita masih sama seperti kita pertama kali mengenal Tuhan? Apakah tangan kita masih terangkat sama apinya dengan dulu kita kenal Tuhan? Waktu kita menyembah Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan, mengangkat suara kita buat Tuhan, apakah masih sama kondisinya Bapak Ibu? Atau sudah mulai dibutakan oleh ilah zaman, sudah mulai dibutakan oleh orang-orang seperti ini, sehingga gak bisa lagi kita nyembah Tuhan, gak usah ngomongin sinergi dengan Tuhan. Terkonek dengan Tuhan aja mungkin udah terputus atau sinyalnya melemah. Cek hidup kita pagi hari ini. Sinyal kita terkoneksi dengan Tuhan masih kuat apa enggak? Atau siapa yang kita sembah? Ego kita kah? Diri kita kah?
kepentingan hidup kita kah? Sehingga Bapak Ibu, kehidupan kita yang sudah dibutakan oleh ilah zaman tadi, oleh hal-hal yang kita sembah, kita nggak bisa lagi peka dengar suara Tuhan, nggak bisa. Kita nggak bisa lagi menyembah Tuhan, kita nggak bisa lagi mengangkat suara untuk Tuhan, beribadah lagi udah nggak percaya, beribadah lagi ya sekedar datang ibadah, absen. Setelah itu ya sudah, kehidupan kita hanya berputar-putar-putar di situ saja puluhan tahun kita mengiring Tuhan. Nggak bisa lagi kita peka dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, berbicara dengan suara, saya mau ngajar sebagai guru musik pagi ini, boleh? Kalau kita lihat permainan orkestra tadi, video di awal Bapak Ibu, kalau kita lihat video orkestra tadi, kalau kita lihat pemain musik timpani yang besar tadi yang sudah kita lihat, nggak selamanya dia ketuk itu timpani, betul? Nggak selamanya duduk gitu. Perhatikan nggak Bapak Ibu, ada kalinya dia diem. Ada kalanya dia mukul, ada kalanya dia diem. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, dalam musik ada yang namanya tanda diam. Sebut sama-sama, tanda diam atau istirahat. Istilah musik ini dikenal dengan tanda diam seperti ini Bapak Ibu, bisa dibesarkan nggak? Tanda diam ini, nah seperti ini. Nah, tanda diam atau istirahat dalam musik itu seperti ini. Berbagai macam jenisnya Bapak Ibu. Ada yang 4 ketuk, ada yang 2 ketuk, 1 ketuk dan 1/16, 1/4, 1/8, seperti itu. Waktu diam, si pemain timpani tadi di orkestra itu Bapak Ibu, waktu dia diam, dia bukan diam. Waktu dia tidak berbunyi, tidak memukul timpaninya, bukan berarti dia tidak bermain musik. Karena musik adalah bunyi dan diam. Waktu dia diam, dia lagi hitung. Dia lagi menghitung berapa ketuk, jangan sampai saya salah. Terbayang kalau dia salah ketuk bahaya, lagunya kacau. Kalau salah si pemain terompet niup, belum waktunya totet, tiba-tiba udah niup, salah, kacau musiknya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Itulah yang disebut musik itu bunyi dan diam. Bapak Ibu, belajar dari teori musik, seringkali kita berpikir dalam hidup ini, kalau kita tidak bersuara, kita tidak berfungsi. Betul atau betul? Kalau kita diam, kita nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Kalau kita diam seperti ini, kita tidak ngapa-ngapain. Kita tidak berfungsi, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu tahu, waktu kita diam, kita lagi melayani. Saya tanya sekarang kepada bapak-bapak. Pak, waktu di rumah Bapak diam, dengar istri bicara, dengar istri lagi bercerita, dengar istri lagi berkeluh kesah, dengar anak-anak lagi bicara, Bapak lagi melayani enggak? Bu, sekarang saya tanya, kalau ibu lagi bercerita dalam keluarga, pengennya Bapak diem atau ikut ngomong? Kalau kita sebagai ibu-ibu lagi bercerita kepada suami kita, suami-suami harusnya setuju gak ibu-ibu? Aduh setujunya, ini ya rada-rada embatin gitu. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kalau bapak-bapak lagi bercerita, berkeluh kesah tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang dagang, tentang apa, cerita, anak-anak sedang bercerita segala macam dalam hidupnya, saya mau tanya, ibu-ibu harusnya diem atau ikut ngomong? Kurang ini ya kayaknya ya, kurang jelas ya. Bu, saya tanya, saya juga ibu-ibu Bu, saya tahu, saya paham. Kalau anak saya lagi bercerita, lagi makan, saya kan ngomong terus. Di meja makan itu kan saya ngomong terus, iya gini. Anak saya, mama diem dulu kan Cuci lagi makan. Itu saya,
Anak-anak saya suka ditegur sama anak-anak saya. Anak saya udah 17 tahun Bu, udah besar. Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu, sekarang bapak-bapak lagi bercerita. Kita diem atau ikut cerita? Susah ya, susah ya, susah ya disuruh begini ya. Kayaknya kalau kita begini, kalau kita diem, coba tangan kita begini semua sama-sama. Bisa kan? Shh, gitu. Kayaknya kalau kita tangan begini, rasanya kita nggak berguna hidup ini, betul? Betul nggak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak, kalau bapak lagi cerita sama ibu, bapak pengen ibu ikut diem atau ikut cerita? Diem, belajar dari sini. Diem itu bukan berarti kita tidak berguna Bapak Ibu. Diam itu Tuhan suruh dalam hidup kita, kita dengar suaranya. Ketika dunia di luar sana terlalu berisik, ketika dunia di luar sana terlalu ribut di pikiran kita. Perekonomian ribut, pemerintahan ribut, berisik semua. Diem. Dengar Tuhan bicara. Kalau di luar ribut, kita ribut, siapa yang mau kita dengar? Betul gak Bapak Ibu? Belajar dari sini. Perbanyak waktu diam dalam hadirat Tuhan. Perbanyak waktu diam dalam hadirat Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita dengar Tuhan bicara. Kita dengar suaranya sampai hari ini. Cek rohani kita. Apakah hari ini kita masih dengar suaranya atau udah enggak? Apakah hari ini dengan jelas kita tahu tuntunan Tuhan buat rumah tangga kita apa? Apakah hari ini jelas kita tahu tuntunan hidup untuk anak-anak kita apa? Apa kita tahu jelas Tuhan bicara untuk usaha masa depan keluarga kita apa? Apa kita udah enggak tahu? Karena di luar sana berisik dan kita pun ikut berisik. Kita nggak punya waktu diam dalam hadirat Tuhan. Kita nggak punya waktu terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu, bilang kiri kananmu. Kalau ada suami istri, Pak, diem. Gantian ibunya, Bu, diem. Nanti di Komsel kita curhat ya Bu. Kenapa Bapak Ibu? Waktu kita diam, kita lagi mengizinkan Tuhan yang bicara dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan lagi mau bicara, suara hati kita nggak kasih tenang. Di suara hati ini berisik banget, takut, khawatir. Kita terlalu sibuk dengan overthinking. Kita terlalu sibuk memikirkan masalah, memikirkan beban. Tuhan mau bicara di hati kita nggak dengar lagi. Karena itu dalam Yesaya 30 ayat 15, sama-sama kita baca ayat terakhir. Yesaya 30 ayat 15. Sudah dapat Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak, saya mau garis bawahi kalimat ini. Tetapi ini kata Yesaya, bilang kiri kanannya Bapak Ibu, jangan enggan, tepuk pundaknya kalau perlu, jangan enggan. Haleluya, kembali ke PowerPoint. Karena firman Tuhan sudah mengajar kepada kita dengan yang pertama bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Dalam tinggal tenang percaya terletak.
kekuatanmu ganti kekuatanku, tunjuk dada kita dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanku. 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak, sekali lagi 2, 3, dalam tinggal tenang terletak. Bilang kiri kanan tenang, tenang. Gak usah dipikirin, masalah mah gak usah diundang juga datang, bener gak Bapak Ibu? Ya perkara orang lain di luar sana gak usah kita pusingi, juga pusing sendiri. Dunia mah sudah begitu dan dunia memaksa kita begitu. Makanya banyak ibu-ibu overthinking ya kan? Overthinking tahu Bapak Ibu? Ini bahasa Gen Z. Pikiran yang berlebihan, nah begitu. Bapak-bapak jadi overthinking, berpikir yang berlebihan. Rahasianya jelas firman Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Pemain musik saya undang ke depan. Bapak Ibu kita sudah melewati, kita sudah memperingati Yesus mati di kayu salib ya. Kita juga sudah memperingati dia bangkit mengalahkan maut. Jangan sampai Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita hanya mengalami itu momen-momen. Tapi mujizatnya enggak kita alami lagi. Kuasanya enggak kita alami lagi. Kita hanya dengar. Tapi secara pribadi kita enggak ada lagi di situ Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu ada satu lagu, saya rindu kita menyanyikannya dalam lirik bahasa Inggris. Aslinya bahasa Inggris. Lagu Sebab Dia Hidup. Ini aslinya bahasa Inggris, tapi saya sangat senang terjemahan aslinya. Sebab Dia hidup gitu ya. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Ada teksnya. Because He lives, I can face tomorrow. Yes. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Teks asli bahasa Inggrisnya Bapak Ibu sangat memberkati saya. Dikatakan because He lives, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebab Dia hidup ada hari esok. Aslinya berkata because He lives, karena Dia hidup I can face tomorrow. Face di sini bukan wajah, tapi I can face tomorrow. Saya bisa menghadapi hari esok. Kekhawatirankah, ketakutankah? Perekonomian yang sudah tidak jelas akhir-akhir ini, kehidupan pribadi kita kah, apa yang kita takuti? I can face tomorrow. Kalimat berikut, saya bisa menghadapi hari esok. Because He lives, all fear is gone. Ketakutan hilang. Fear itu takut. Kalau is dan gone, itu hilang tak bersisa. Karena Dia hidup, ketakutanmu, ketakutanku hilang. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu takut apa pagi ini? Hilang Pak, hilang Bu. Karena Dia sudah bangkit. Karena Dia hidup. Kalimat berikut. Because I know He holds the future. Bahasa Indonesia kita nyanyikan. Karena ku tahu
Dia pegang hari esok. Nggak ada yang salah dengan pelafalan, tidak. Tapi bahasa Inggrisnya membuat saya bergetar. Karena saya tahu, because I know He holds the future. Dia pegang masa depan. Bukan hanya ada hari esok, tapi masa depan yang belum terjadi untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, perekonomian kita, usaha kita. Dia pegang dengan tangannya. Yang percaya katakan amin. Because I know He holds the future. Dia pegang masa depan kita. Kalimat terakhir. And life is worth the living. Dia kasih kehidupan yang layak buat Bapak Ibu. Bukan kehidupan yang susah. Ya, penderitaan ada, kesusahan ada, beban ada. Tapi because He lives, He hold my future. Because He lives, I can face tomorrow. Saya gak takut. Hari ini Bapak Ibu, dengan gagah kita berkata kepada Tuhan, saya bisa hadapi hari esok Tuhan. Saya gak takut. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Amin. Because He lives. Nyanyikan pujian ini. I can face tomorrow. Yes, because He lives. All fear is gone. All fear is gone. Semua takut hilang. Because I know He holds the future. Yes, and life is worth the living. Just dia hidup because He lives. Lagi, because He lives. Because He lives. Nyanyikan dengan penuh keyakinan. Katakan, I can face tomorrow. Besok saya hadapi. Because He lives. Semua ketakutanku hilang. All fear is gone. Because I know, saya tahu. Because I know He holds the future. Amen. And life is worth the living. Karena dia hidup. Because pagi hari ini datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Angkat hatimu, terfokus kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Sama-sama kita berdiri, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, yes,
walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, Katakan lagi, walaupun gunung, haleluya, 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 ya sekalipun ku dalam kebakaran, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku Yes, Lord. padamu Tuhan yang setia. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nikmati pujian ini. Walaupun gunung itu, tak yes Lord, berindah, haleluya, tetap percaya kau yang punya kuasa. haleluya, haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Yes Lord, yes Lord. mengapa asal kau di sampingku. Ya Tuhan, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari Kau ini. hadir Tuhan. Dia mau menjamah hidupku. Dia mau menjamah hidupku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
saya rindu berdoa untuk kita semua pagi ini. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang hadir, siapapun kita yang hadir pagi hari ini. Mungkin kita menjauh dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi. Taruh tangan kiri di dadamu. Mari berdoa pada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau jamah hidup kita. Dia mau jamah hidupmu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami panggil Engkau Yesus, Yesus. Kami panggil Engkau Yesus, 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 Yesus. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Engkau lihat tangan kami terangkat, bukti kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Allah yang kuat. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap jeritan isi hati kami di hadapan-Mu. Engkau yang tahu apa yang kami doakan pagi ini. Engkau yang tahu apa yang kami gumulkan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang tahu apa isi air mata kami pagi hari ini Tuhan. Tapi pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kekuatan Allah yang baru, mengalir sukacita Tuhan yang baru, mengalir pengharapan akan Tuhan yang baru. Perkuat iman kami di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang sudah mungkin jauh dari Engkau Tuhan, Engkau tarik kami kembali Tuhan. Engkau tarik kembali kami dekat dengan Engkau, mendekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan Bapak Ibu. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memegang hidup kami Tuhan. Oh, megang hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pengharapan baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Walaupun gunung itu tak berpindah. Nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Ya, Dia pegang kuasa hidup kita. Haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, yes Lord, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, yes, tetap percaya rencanamu
kepada Tuhan. Percaya Kau yang punya Kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap. Yes Lord, amin. Ada Tuhan yang walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Sekali lagi nikmati pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, yes, tetap percaya Kau yang punya. Haleluya. Yes. Ku dalam lembah gelap. Amin. Yes. Haleluya. Walaupun masalahku yes, amin. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang berkemenangan katakan haleluya. Yang hidupnya dipulihkan katakan haleluya. Haleluya. Yang sakit disembuhkan katakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih salam dulu Bapak Ibu kiri kanan suami istri atau Bapak Ibu depan belakang. Tetap semangat dalam Tuhan. Tetap semangat dalam